Kita akan mempelajari tentang sudut berelasi. Di sini sebelumnya kita itu ada 4 kuadran dalam trigonometri sudut, yaitu dari satu putaran itu kan 360 derajat. Di sini itu di kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu sudutnya di antara 0 dan 90 derajat. Nah, ini kan kita punya sudut istimewa. Sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk nilai sinnya, sin 0 kita punya 0. Kemudian sin 30 kita punya setengah. Sin 45 kita punya setengah akar 2. Sin 60 kita punya setengah akar 3. Dan sin 90 itu 1. Nah, sekarang untuk nilai cos itu berlaku kebalikannya. Dia berjalannya dari sebelah kanan ke kiri. Jadi tinggal cos 01 ini ya. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Untuk nilai tangen itu didapatkan dari nilai sin per cos. Jadi kita tinggal bagi saja. Jadi tangan 0 itu 0 bagi 1, 0. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Tangan 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 ya. Untuk tangan 60 kita punya akar 3, dan tangan 90 itu tak hingga karena 1 dibagi 0. Oke. Nah, di sudut di kuadran 1 ini nilainya semuanya positif. Jadi ini all positif ya. Jadi untuk sin, cos, tangen itu positif. Nah, bagaimana untuk sudut di kuadran 2, 3, dan 4 yang lebih dari 90 derajat? Kita akan mempelajarinya. Nah, untuk sudut yang di kuadran 2 yaitu di antara 90 dan 180 itu yang positif hanya sin. Jadi sin itu positif. Untuk cos, tangen itu negatif. Nah, coba di sini kan kita di kuadran 2 itu di antara 90 dan 180. Jadi bisa sudutnya itu bisa 180 derajat min alfa atau bisa 90 derajat plus alfa. Nah, kalau kita gunakan rumus sin 180 derajat min alfa, kemudian cos 180 derajat min alfa, tangen 180 derajat min alfa. Kalau dia disumbu, kita pakai patokan 180 derajat, itu sudutnya tetap. Sudutnya tetap atau tidak berubah. Maksud tetap itu bagaimana? Tetap itu bila sin tetap menjadi sin. Jadi ini sin ya. Kalau cos tetap menjadi cos. Kalau tangen tetap menjadi tangen. Nah, seperti ini. Tapi kita jangan lupa di sini nilainya yang positif hanya sin. Jadi sin ini positif. Kemudian cos itu negatif. Untuk tangen nilainya negatif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita memakai sudut 90 derajat plus alfa yang ini? Kalau kita memakai sudut 90 derajat plus alfa, itu sudutnya berubah. Itu sudutnya berubah. Maksudnya berubah bagaimana? Nah, mari kita bahas. Berubah itu kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangan, kebalikannya. Seperti ini ya. Misal saya punya sin 90 derajat plus alfa. Itu berubah menjadi cos alfa. Sin di kuadran 2 kan positif, berarti ini positif hasilnya. Kalau cos 90 derajat plus alfa, kita punya sin alfa. Nah, untuk cos kan negatif, berarti ini negatif sin alfa. Untuk tangen 90 derajat plus alfa. Tangen itu kan hasilnya di kuadran 2 negatif, berarti negatif, kebalikannya tangen, tangen alfa. Seperti ini. Jadi kalau kita pakai patokan 90 derajat plus, di sini sudut ini nanti hasilnya itu berubah atau sudutnya kebalikannya. Sin berubah cos, cos jadi sin, tangen menjadi tangen. Nah, sekarang misal saya punya contoh. Bagaimana kalau semisal nilai dari sin 120 derajat. Nah, 120 derajat itu kalau kita menggunakan 90 plus, itu bisa 90 plus berapa?
Jadi kan bisa sin 90 derajat plus 30 derajat. Nah, di sini kalau kita pakai 90 plus, berarti sudutnya berubah jadi cos. Sudut yang terakhir 30. Cos 30 derajat kita punya setengah akar 3. Bisa juga kita menggunakan sin 120 derajat itu dari sin 180 dikurangi berapa biar dia bisa 120? 60 ya. Oke, setelah ini sin di kuadran 2 positif hasilnya. Kemudian untuk sin 180 min kita punya sin 60 itu sendiri. Berarti sin 60 kita punya setengah akar 3. Sama bukan hasilnya? Oke. Bagaimana kalau sudut di kuadran 3? Nah, untuk sudut di kuadran 3 yang positif itu hanya tangan. Jadi, yang positif hanya tangannya saja. Nilai cos dan sinnya negatif. Ini yang tangan aja ya yang positif ya. Nah, bagaimana kalau kita memakai ini? Kalau kita memakai 180 derajat plus alfa, itu akan berbeda kalau kita memakai 270 derajat min alfa. Coba ya. Kalau kita gunakan sumbu yang 180 derajat plus alfa, nanti sudutnya tetap. Maksudnya tetap bagaimana? Seperti ini. Kalau saya punya sin 180 plus alfa, sudutnya tetap sin alfa. Nih. Tapi sin tidak di kuadran 3 kan negatif, berarti min sin alfa. Kalau cos bagaimana? Cos 180 plus alfa. Cos di kuadran 3 hasilnya negatif, berarti min untuk cos tetap ya cos alfa. Karena kita pakai sudut yang di sini 180 derajat. Kalau tangan bagaimana? Tangan 180 derajat plus alfa. Nah, untuk tangan kan positif hasilnya, berarti plus tangan alfa. Boleh saja kita menggunakan sudut yang 270 min ini. Kalau kita menggunakan sudut yang 270 min ini ya, itu sudutnya juga berubah. Maksudnya berubah bagaimana? Berubah itu sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Nah, coba ya. Untuk sin 270 derajat min alfa, sin berubah jadi cos alfa. Sin di kuadran 3 negatif. Cos 270 derajat min alfa, cos hasilnya negatif, berarti min sin alfa berubah. Untuk tangan 270 derajat min alfa, tangan kan positif, berarti hasilnya plus kotangan alfa, kebalikannya. Sebagai contoh ya, misal saya punya sudut, tentukan hasil dari cos 210 derajat. Berapa hasilnya cos 210 derajat? 210 itu kalau kita gunakan 180 plus, itu 180 plus berapa? 30 ya. Berarti kalau kita gunakan 180 itu plus 30 derajat. Atau kita juga bisa menggunakan 270 min. Nah, untuk cos 210 kita bisa menggunakan cos 270 min berapa? 60 ya. Nah, untuk ini cos 180 plus 30 berarti ini kan 180 plus, berarti itu sudutnya tetap ya, berarti menjadi untuk cos di kuadran 3 kan negatif, berarti min cos 30. Berapa min cos 30? Min setengah akar 3. Nih. Kalau kita sudut yang 270 min, berarti nanti hasilnya min sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Karena min ada min, berarti min setengah akar 3. Hasilnya sama ya ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau sudutnya yang di kuadran 4? Yaitu di sudut antara 270 dan 360 derajat. Sama. Kalau kita memakai sudut 270 plus, ini ya, 270 plus alfa,
nanti sudutnya berubah. Tapi kalau pakai 360 derajat min alfa, ini sudutnya tetap jadi sin menjadi sin, tetap sin, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan, gitu ya. Nah, sekarang akan saya tuliskan bagaimana kalau di kuadran 4. Di kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Jadi kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 sin saja, kuadran 3 tangannya, kemudian di kuadran 4 itu cosnya. Nah, sekarang untuk di kuadran 4, bila saya punya sin 270 plus alfa, itu kita punya kebalikannya ya sin ya, jadi cos alfa. Sin di kuadran 4 negatif. Bagaimana kalau cos 270 plus alfa? Untuk cos kan positif, berarti ini plus, kebalikannya cos sin alfa. Kalau tangan 270 derajat plus alfa, tangan di kuadran 4 negatif, berarti negatif, kebalikannya tangan kotangan alfa. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita pakai 360 derajat min? Kalau kita pakai 360 derajat min juga bisa saja ya. Nanti tapi tetap sudutnya sin tetap menjadi sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Oke. Saya letakkan di sini ya. Di bawahnya saja. Jadi kalau saya punya sin 360 derajat min alfa, saya punya tetap ya sudutnya sin alfa. Sin di kuadran 4 negatif. Kalau saya punya cos 360 derajat min alfa, cos positif berarti plus cos alfa. Kalau tangan bagaimana? Tangan 360 derajat min alfa, kalau tangan ya tetap tangan tapi hasilnya negatif seperti ini. Sebagai contoh, yang di kuadran 4 kan saya berikan contoh. Misal saya punya sudut 330. Cari tangannya ya. Tangan 330. Kalau kita pakai 270 plus juga bisa saja. Jadi tangan agar jadi 300 pakai 270 itu berarti 330 ditambah berapa? 60 ya. Oke. Berarti kita gunakan 60 ini nanti sudutnya. Kemudian hasilnya tangan berubah min kotangan 60. Kotangan itu kan kebalikannya tangan. Tangan 60 sendiri berapa? Tangan 60 itu akar 3, berarti min sepertiga akar 3 seperti ini. Bagaimana kalau kita menggunakan 360 derajat min? Ya sama saja nanti pastinya hasilnya. Ini ya. Kalau kita pakai tangan 330 derajat dengan memakai sudut 360 min, 360 dikurangi berapa supaya dia menjadi 330? Kita kurangi 30 kan? Nah, ini sampai sini berarti tangannya tetap, tapi dia negatif karena di kuadran 4 tangan negatif. Jadi min tangan 30. Berapa tangan 30? Setengah akar 3. Berarti ini min setengah akar 3. Hasilnya sama bukan? Nah, ini sudut berelasi ya, berkawan tuh berelasi itu. Kemudian kalau saya punya seperti ini, misalkan saja saya punya ini, saya punya sin min alfa. Jadi nanti berbentuk sin alfa. Karena dia sin min alfa, kita punya min sin alfa. Bagaimana kalau cos min alfa? Cos min itu jadi cos plus, jadi plus cos alfa. Bagaimana kalau tangan min alfa? Menjadi min tangan alfa. Sebagai contoh agar kalian lebih paham, oke ya. Nilai sin min 30. Berapa nilai sin min 30? Berarti kan kita punya min 30 min sin 30, maaf ya, min sin 30. Berarti kita punya min sin 30 berapa? Setengah. Berarti kita punya min setengah.
Contoh lagi. Untuk sudut cos min 45, cos min 45 derajat. Berarti kan plus ya hasilnya nanti ya. Cos min kan cos plus. Cos 45. Berapa cos 45? Kita punya setengah akar 2. Oke. Bagaimana kalau tangan? Untuk tangan saya misal tangan min 60 derajat. Berarti kita menjadi nantinya min tangan 60 derajat. Jadi min akar 3. Oke. Sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Nah, ini kan kita belajar sudut yang antara 0 dan 360 derajat. Bagaimana kalau sudutnya nanti lebih dari 360 derajat? Jadi misalkan sudutnya 420, 380. Nah, itu nanti bagaimana sudutnya? Bagaimana hasilnya? Bagaimana mencarinya? Kita akan mempelajarinya itu ya. Oke. Untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, sudut yang lebih dari 360 derajat berarti itu kan satu putaran penuh ya, malah lebih kan ya, karena satu putaran itu kan 360 derajat. Kita gunakan K kali 360 derajat plus alfa. K-nya itu bilangan bulat positif. Nah, misal kita diminta mencari nilai dari cos 420 derajat. Bagaimana hasilnya? Nah, ini kan berarti satu putaran penuh lebih, karena satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Jadi kita menggunakan rumus ini. Untuk sin yaitu K kali 360 derajat plus alfa. Nanti kita punya sin alfa ini. Nih ya, sin alfa sudut terakhir nih ya. Bagaimana kalau cos K kali 360 derajat plus alfa. Jadi nanti kita punya cos alfa seperti ini. Bagaimana kalau tangan K kali 360 ditambah alfa. Berarti nanti kita punya tangan alfa. Itu ya. Langsung saja ke cos 420 derajat. Jadi kita harus mengubahnya menjadi K kali 360 ditambah berapa? Nah, kan cukup 1 kali 360 derajat. Supaya menjadi 420, 360 harus kita jumlahkan dengan berapa? Ini kan 360, 60 ya. Kita jumlahkan dengan 60. Nah, ini kan cos ya. Cos 420. Itu 1 kali 360 derajat ditambah 60. Berarti kita punya berapa ini? Cos 60 ya, yang kita ambil kan sudut yang terakhir. Untuk cos 60 kita punya berapa? Setengah. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.